Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi-teknologi yang ada di dunia ini sangat berkaitan dengan revolusi industri yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Perlu diketahui bahwasanya revolusi industri ini adalah suatu perubahan cara kerja manusia secara fundamental karena melahirkan hal-hal baru yang dapat membantu dan juga dibutuhkan pada kehidupan manusia. Revolusi industri telah terjadi sekitar 4 kali tahapan, yaitu dari industri 1.0, 2.0, 3.0, sampai sekarang industri 4.0. Revolusi sendiri yaitu suatu perubahan corak budaya dan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, juga kebiasaan yang sering dilakukan berhubungan dengan dasar kehidupan masyarakat yang singkat. Pertama, saya akan membahas tentang revolusi industri 1.0, yang mana revolusi ini merupakan revolusi pertama yang mengubah peradaban manusia saat itu, yang memunculkan sebuah penemuan berupa mesin uap. Nah, dalam hal ini tenaga manusia dan hewan tidak lagi digunakan. Selain menghemat tenaga, mesin uap juga dapat menghemat waktu dengan hasil yang cukup banyak. Revolusi industri generasi pertama memberikan dampak yang mana dengan munculnya mesin uap membuat pendapatan per kapita negara melesat sampai 6 kali lipat. Hal tersebut menjadi modal untuk melakukan kembali revolusi-revolusi selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang revolusi industri 2.0. Terjadi karena ditemukannya listrik. Revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 dan abad ke-20 dengan ditandai munculnya listrik yang membuat biaya produksi jauh lebih murah daripada sebelumnya. Pada tahun 1913 tercipta sebuah lini produksi yang menggunakan ban berjalan yang membuat produksi mobil berubah. Yang sebelumnya merakit satu mobil harus dilakukan oleh banyak orang, namun setelah ada penemuan itu, produksi mobil dapat dilakukan secara massal dan setiap pekerja dilatih agar dapat menekuni satu bidang saja, sehingga ketika melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada saat itu mobil diciptakan untuk memudahkan proses produksi di pabrik, karena sebelumnya alat transportasi darat masih menggunakan tenaga hewan seperti kuda, gajah, maupun yang lain, dan tenaga manusia seperti delman yang masih mengandalkan tenaga manusia untuk menjalankannya. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Revolusi industri ini lahir pada awal 1970. Kemunculan revolusi industri ini mengubah lagi peradaban dunia. Jika pada revolusi-revolusi sebelumnya mesin masih dikendalikan oleh manusia, maka pada revolusi industri 3.0 sudah menggunakan sistem otomatisasi yang dikontrol oleh komputer. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua, yaitu sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman, adalah komputer bernama Colossus. Puncak revolusi industri 3.0 ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital, di mana yang membuat ruang serta waktu yang tidak ada lagi menjadi sebuah jarak. Berikut ini beberapa inovasi dari hasil era revolusi industri 3.0, yaitu teknologi komputer, munculnya akses internet, penggunaan berbagai peralatan elektronik smartphone, berbagai inovasi pada sistem perangkat lunak, serta inovasi pada pengembangan sumber energi baru. Hal ini sangat berpengaruh bagi proses bisnis, yang dimana proses bisnis semakin berkembang pesat dan lebih terstruktur, mulai dari tahap perencanaan oleh manusia, jadwal, dan aliran proses produksi. Kemunculan bisnis dengan dasar teknologi yang banyak itu membuat munculnya sebuah istilah yang disebut dengan teknopreneur. Selanjutnya yang terakhir adalah revolusi industri 4.0. Dan untuk revolusi industri 4.0 ini revolusi yang peningkatannya yang cukup signifikan dibandingkan dengan revolusi-revolusi sebelumnya. Industri ini dipercaya dapat meningkatkan produktivitas, yang mana industri 4.0 ini merupakan industri yang berhubungan langsung dengan digital, yang cakupannya yaitu dari berbagai jenis teknologi lain dengan revolusi sebelumnya. Industri 4.0 mengembangkan Internet of Things bersama dengan teknologi-teknologi baru seperti dalam bidang robotik, sains, dan sebagainya.
Jika zaman dahulu mode transportasi yang digunakan merupakan transportasi yang dilakukan secara manual, namun sekarang setelah terjadi revolusi industri 4.0, terdapat model baru dalam bidang transportasi yang dilakukan secara digital seperti ojek online, taksi online. Selain ojek online, sekarang sudah banyak juga pabrik-pabrik yang menggunakan tenaga mesin maupun robot. Hal itu akan mengancam masalah pengangguran. Tentu saja pengangguran akan meningkat lebih banyak. Dalam hal itu perlunya kualitas sumber daya manusia yang lebih berkualitas, yang mampu bersaing dengan perkembangan dunia saat ini. Revolusi industri 4.0 membutuhkan pendidikan yang mampu menghadirkan generasi yang dapat berpikir kreatif dan inovatif serta kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan keikutsertaan teknologi di dunia pendidikan yang diharapkan dapat mengeluarkan generasi yang dapat mengubah zaman semakin menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pendidikan pada saat ini dibutuhkan juga agar dapat menyeimbangkan keselarasan antara manusia dan teknologi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.